Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rendra dan teman-teman kelas 2023L. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Anggraini dengan akhiran NIM 414, Amelia Permata dengan akhiran NIM 415, Iswatu Dasana dengan akhiran NIM 426, Zakia Salsabila dengan akhiran NIM 429, Sati Miftahul Thoibah dengan akhiran NIM 431, Rizky Albasit dengan akhiran NIM 451, dan Aurelia Kusnul dengan akhiran NIM 464. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami untuk sistem penggajian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks sistem penggajian. Pertama, karyawan menyusun dan mencatat jam kerja mereka dalam sistem pencatat waktu sehingga menghasilkan kartu jam kerja ke sistem penggajian. Lalu, Departemen SDM akan menerima data penggajian seperti data terkait jam kerja, karyawan baru, pemberhentian, perubahan gaji, lembu, dan tarif shift, serta potongan seperti asuransi dan pajak, sehingga menghasilkan output berupa update file induk penggajian dan formulir otorisasi yang dikirim ke sistem penggajian. Lalu, kantor akuntansi publik atau KAP menerima informasi penggajian dari sistem yang menghasilkan output update tarif pajak yang dikirim ke sistem penggajian. Lalu, Departemen Penggajian ini akan menerima informasi penggajian berupa kartu jam kerja, update file induk penggajian, dan daftar penggajian yang diproses dan menghasilkan output gaji serta buku besar yang dikirim ke sistem penggajian. Terakhir yaitu sistem penggajian pun akan mendistribusikan gaji ke karyawan. Baik, saya akan menjelaskan DFD level 0 dalam sistem penggajian ini. DFD level 0 ini terdiri dari 5 proses. Pada proses pertama yaitu pengumpulan data, karyawan mencatat jam kerja dan menghasilkan master data kartu jam kerja. Lalu Departemen SDM mengumpulkan data terkait penggajian dan dikumpulkan dengan formulir otorisasi dan dikirimkan ke sistem dan menghasilkan master data formulir otorisasi. Lanjut ke proses kedua yaitu pemrosesan data, KAP menerima informasi penggajian, lalu KAP mengirimkan informasi update tarif pajak dan menghasilkan master data informasi tarif pajak. Update tarif pajak tersebut diteruskan sistem kepada Departemen SDM, lalu Departemen SDM menghitung tarif berdasarkan jam kerja dan menghasilkan informasi penggajian dan dikirimkan ke sistem. Informasi tersebut mengupdate file induk penggajian. Dengan ini, proses ini menghasilkan master data file induk penggajian. Lalu, update file induk penggajian tersebut dikirimkan ke proses 3 yaitu persiapan penggajian. Proses yang ketiga yaitu persiapan penggajian. Data penggajian akan diteruskan ke Departemen Penggajian untuk diproses verifikasi kartu jam kerja ke sistem. Setelah itu akan menghasilkan daftar penggajian. Daftar tersebut akan diteruskan untuk proses penyelesaian penggajian ke Departemen Penggajian, lalu akan diproses slip gaji setiap karyawan. Setelah itu akan menjurnal entry ke sistem yang menghasilkan voucher jurnal dan juga posting ke buku besar. Setelah itu slip gaji akan digunakan untuk proses distribusi gaji yang akan dibagikan ke setiap karyawan. Baik, pada DFD level 1, Departemen Penggajian akan memproses cek gaji, yaitu dengan mencetak slip gaji dan dokumen yang akan dihasilkan adalah slip gaji. Selanjutnya akan ada entry jurnal, yaitu membuat voucher jurnal, dan dokumen yang dihasilkan adalah voucher jurnal. Selanjutnya akan ada proses posting, yaitu dengan mencetak ke buku besar, dan dokumen yang akan dihasilkan adalah buku. Baik, untuk selanjutnya adalah flowchart. Diawali dari entitas karyawan mencatat jam kerja yang akan menghasilkan kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini akan dikelola oleh Departemen SDM untuk dikumpulkan datanya yang akan menghasilkan formulir otorisasi dan informasi penggajian. Untuk formulir otorisasi akan dikelola oleh Departemen Penggajian yang akan ditinjau dan disetujui file formulir otorisasinya yang akan memasukkan data karyawan ke sistem. Untuk informasi penggajian akan dikelola oleh KAP untuk diupdate tarif pajaknya yang akan menghasilkan informasi tarif pajak. Informasi tarif pajak ini akan kembali ke Departemen SDM untuk dikalkulasi penggajian menurut tarif dan jam kerja yang akan menghasilkan file induk penggajian. File induk penggajian ini akan di-backup untuk tujuan keamanan, dan untuk file aslinya akan dikelola oleh Departemen Penggajian yang akan dijelaskan oleh teman saya Aurel. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky. File induk penggajian yang diterima tersebut digunakan oleh Departemen Penggajian untuk menyusun penggajian karyawan. Setelah penggajian karyawan disusun, data tersebut akan ditinjau ulang untuk memastikan akurasi. Apabila dalam proses tinjauan tersebut tidak sesuai, maka proses akan kembali pada tahap menghitung penggajian untuk disesuaikan. Dan apabila telah sesuai, maka proses akan berlanjut untuk membuat daftar penggajian.
Dari daftar penggajian tersebut akan dimasukkan ke jurnal dan menghasilkan voucher jurnal yang kemudian akan diposting ke buku besar. Selain itu, dari daftar penggajian tersebut akan dibuatkan slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi 3 kelemahan dari sistem penggajian. Yang pertama adalah proses pencatatan jam kerja yang masih manual, di mana setiap minggu karyawan harus mengumpulkan kartu jam kerja. Hal ini rawan terjadi kesalahan seperti kartu jam kerja yang hilang. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemisahan tugas pada Departemen SDM yang terlalu banyak memegang peranan dalam aspek penggajian, termasuk penentuan tarif, perhitungan lembur, dan otorisasi. Hal tersebut rawan terjadi kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga, ada proses penggajian masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi, sehingga meningkatkan risiko kesalahan perhitungan gaji, pemotongan pajak, dan tunjangan. Berikutnya adalah solusi untuk menutupi kelemahan yang terdapat dalam sistem penggajian. Yang pertama, implementasikan sistem absensi digital seperti Fingerprint atau aplikasi berbasis web yang langsung mencatat waktu masuk dan keluar karyawan secara otomatis. Sistem ini juga dapat terintegrasi dengan sistem penggajian untuk meminimalkan risiko kehilangan data atau kesalahan manual. Yang kedua, lakukan pemisahan tugas atau segregation of duties dengan membagi tanggung jawab penggajian ke beberapa pihak, seperti SDM hanya menetapkan tarif dasar, tim akuntansi keuangan menangani perhitungan gaji termasuk lembur sesuai data absensi. Manajemen atau pihak yang berwenang memberikan otorisasi pembayaran. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Kemudian solusi yang ketiga, implementasi sistem penggajian berbasis perangkat lunak yang terintegrasi dengan database karyawan. Sistem ini dapat secara otomatis menghitung gaji bersih berdasarkan jam kerja, potongan pajak, dan tunjangan, sehingga mengurangi risiko human error.